Kiai kampung menyamar jadi penjual sayur demi ungkap misteri uang para warga yang hilang. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kiai kampung menyamar jadi penjual sayur demi ungkap misteri uang para warga yang hilang. Desa Sidomulyo terletak di pinggiran sebuah kabupaten kecil di Jawa Timur. Lingkungannya masih asri. Hamparan sawah membentang luas di sepanjang jalan desa. Setiap pagi, suara ayam berkokok bersautan, disusul deru mesin pompa air sawah yang dijalankan petani. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani padi, jagung, dan sayuran. Sebagian lainnya membuka warung kecil atau berdagang di pasar kecamatan. Meski hidup sederhana, warga desa terkenal rukun. Setiap ada hajatan, tetangga saling membantu. Kalau ada yang sakit, mereka gotong royong mengumpulkan dana untuk meringankan biaya. Suasana seperti itu membuat Sidomulyo dikenal sebagai desa yang tentram, jauh dari konflik besar. Di tengah masyarakat, ada satu sosok yang paling dihormati, yaitu Kiai Ma'ruf. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, rambutnya memutih dan penampilannya selalu sederhana dengan sarung dan kopiah hitam. Rumahnya tidak besar, hanya rumah kayu peninggalan orang tuanya, tapi selalu ramai didatangi warga. Bukan untuk mencari uang atau bantuan materi, melainkan meminta nasihat agama, doa, atau sekadar tempat curhat. Kiai Ma'ruf hidup bersama istrinya, Bu Siti. Mereka tidak punya anak, tapi kehidupan rumah tangga mereka terlihat tentram. Bu Siti sering membantu tetangga memasak saat ada acara. Sementara Kiai Ma'ruf lebih banyak mengurus musala kecil di dekat rumahnya. Walau sederhana, mereka tidak pernah kekurangan makan. Warga sering memberikan hasil panen seperti beras, sayuran, atau telur sebagai bentuk terima kasih. Beberapa bulan terakhir, suasana desa yang biasanya damai mulai berubah. Ada kabar aneh beredar, uang warga hilang begitu saja. Awalnya hanya 1-2 orang yang mengeluh. Pak Slamet, seorang petani bercerita kalau uang simpanannya di laci hilang padahal rumahnya terkunci rapat. Tak lama kemudian, giliran Bu Yati, pemilik warung sembako, kehilangan beberapa lembar uang yang disimpannya di dalam toples di dapur. Warga awalnya mengira ada maling yang keliling desa. Tapi anehnya, tidak ada tanda pintu atau jendela dirusak. Barang-barang berharga lain juga tidak hilang, hanya uang tunai yang lenyap. Karena kejadian itu, warga jadi saling curiga. Ada yang menuduh anak muda pengangguran di kampung, ada juga yang mencurigai pedagang keliling. Curiga itu bikin suasana desa panas. Beberapa kali orang hampir baku hantam karena merasa dituduh. Warga yang biasanya akrab jadi mudah emosi. Kalau maling biasa pasti ketahuan, kata Pak Slamet suatu sore di warung kopi. Tapi ini aneh, wong pintu saya terkunci. Apa jangan-jangan ada tuyul? Ucapnya setengah bercanda, tapi membuat orang-orang di warung saling pandang. Isu tentang tuyul pelan-pelan menyebar. Ada yang percaya, ada juga yang menertawakan. Namun rasa takut semakin besar karena kejadian kehilangan terus berulang. Bahkan, ada yang kehilangan uang hanya dalam semalam, padahal disimpan di dalam dompet yang ditaruh di bawah bantal. Di tengah keresahan itu, warga mulai mendatangi Kiai Ma'ruf. Malam-malam rumah Kiai dipenuhi orang yang minta doa keselamatan. Ada yang membawa air putih untuk didoakan, ada juga yang minta amalan supaya rumahnya tidak dimasuki makhluk gaib. Kiai Ma'ruf tidak langsung menuduh macam-macam. Ia hanya menenangkan warga supaya tidak gegabah dan tetap menjaga kerukunan. Kalau ada kejadian aneh, jangan langsung saling menuduh. Sabar dulu, insya Allah ada jalan untuk menemukan penyebabnya, kata Kiai Ma'ruf dengan tenang. Walau menenangkan warga, dalam hatinya Kiai Ma'ruf merasa ada yang tidak beres. Dari pengalamannya, hilangnya uang tanpa jejak seringkali terkait dengan makhluk halus suruhan manusia. Tapi ia tidak mau gegabah bicara sebelum ada bukti. Yang jelas, ia sadar bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, desa bisa hancur karena penuh kecurigaan. Beberapa malam, Kiai Ma'ruf mencoba melakukan pengamatan diam-diam. Ia sering duduk di teras rumahnya setelah sholat Isya, memperhatikan suasana desa.
Sesekali ia merasakan hawa aneh lewat begitu saja, seperti angin dingin yang berdesir lalu menghilang. Tapi setiap kali ia membaca doa, suasana kembali tenang. Sementara itu, warga desa semakin gelisah. Bu Yati sampai memasang gembok tambahan di warungnya. Pak Selamat tidur dengan parang di sampingnya. Anak-anak kecil jadi takut tidur sendiri. Bahkan ada beberapa keluarga yang memilih menitipkan uangnya ke koperasi desa karena khawatir hilang lagi di rumah. Desa Sidomulyo yang biasanya ramai dengan canda tawa berubah jadi tegang. Obrolan di warung kopi tidak lagi tentang hasil panen atau harga pupuk, tapi siapa lagi yang kehilangan uang. Malam hari yang biasanya ramai suara orang ronda, kini terasa sunyi karena banyak orang memilih diam di rumah. Kiai Ma'ruf melihat semua ini dengan hati sedih. Ia tahu kalau masalah ini tidak cepat diatasi, bisa timbul perpecahan. Ia sempat berdiskusi dengan Bu Siti, istrinya, tentang apa yang sebaiknya dilakukan. Bu Siti hanya bisa mendukung apapun keputusan suaminya. "Abah, jangan terlalu dipikirkan sendirian. Kalau memang ada yang tidak beres, Abah pasti bisa menyelesaikannya," kata Bu Siti pelan. Kiai Ma'ruf mengangguk. Ia sudah punya rencana, tapi belum disampaikan ke siapapun. Menurut pengamatannya, cara terbaik untuk mengetahui siapa yang menjadi sumber masalah adalah dengan menyamar agar bisa lebih dekat dengan warga tanpa dicurigai. Ia butuh cara untuk masuk ke rumah-rumah dan mengamati kehidupan sehari-hari mereka. Tapi rencana itu belum ia jalankan di babak awal ini. Ia masih menimbang-nimbang sambil terus mendengarkan keluhan warga. Di hatinya ia mulai yakin kalau hilangnya uang di Sidomulyo bukan ulah maling biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dan ia harus bersiap untuk menghadapinya. Semakin hari, keadaan di desa Sidomulyo makin memanas. Kejadian hilangnya uang tidak berhenti, malah makin sering. Hampir setiap minggu, ada saja warga yang mengeluh. Jumlahnya memang tidak besar, kadang hanya puluhan ribu, tapi ada juga yang kehilangan ratusan ribu sekaligus. Yang bikin bingung, uang itu lenyap tanpa meninggalkan tanda apapun. Karena sering terjadi, warga jadi gampang curiga satu sama lain. Ada tetangga yang biasanya akrab, kini memilih menjaga jarak. Seperti kejadian di rumah Pak Selamat. Suatu sore, ia marah-marah di depan rumah sambil menuduh anak tetangganya yang sering nongkrong di pos ronda. Katanya, bocah-bocah itu suka keluyuran malam dan bisa saja nekat mencuri. Orang tua bocah itu tersinggung, hampir saja terjadi keributan besar. Untungnya, beberapa tetangga buru-buru melerai. Di warung kopi, suasana pun tak kalah panas. Obrolan warga hampir selalu soal kehilangan uang. "Aku yakin ini bukan maling biasa," ujar Pak Darto, pemilik bengkel kecil. "Kalau maling, mestinya motor atau barang elektronik juga dibawa." Orang lain menyahut, "Tapi masa iya ada tuyul? Itu kan cuma cerita." Perdebatan seperti itu terus muncul, membuat warga semakin gelisah. Karena curiga, beberapa orang mencoba berjaga di rumah masing-masing. Ada yang tidur di ruang tamu dengan lampu menyala, ada yang memasang jebakan pintu. Namun, hasilnya sama saja. Uang tetap hilang. Bahkan, ada cerita seorang bapak tidur dengan dompet di saku celananya, tapi esok paginya dompet itu kosong tanpa ia sadari. Kejadian-kejadian seperti ini membuat orang semakin percaya kalau ada hal gaib yang ikut campur. Beberapa warga akhirnya mendatangi rumah Kiai Ma'ruf. Mereka duduk lesehan di teras rumah sang kiai sambil mengutarakan keresahan. Ada yang membawa air putih untuk dimintakan doa, ada juga yang sekadar ingin mendengar nasihat. "Yai, saya sudah 3 kali kehilangan, padahal uang itu saya simpan di almari terkunci," kata Bu Yati dengan wajah lelah. "Begitu juga saya, Yai. Kalau terus begini, bisa habis tabungan saya," tambah Pak Selamat. Kiai Ma'ruf mendengarkan dengan sabar. Ia tidak langsung memberi jawaban panjang, hanya menenangkan hati warga agar jangan gegabah. Namun di dalam pikirannya,
ia sudah menyusun kesimpulan. Cara hilangnya uang terlalu rapi untuk ulah manusia biasa. Tidak ada jejak, tidak ada kerusakan pintu atau jendela. Semua mengarah kepada kemungkinan adanya makhluk halus suruhan seseorang. Meski begitu, Kiai tidak ingin sembarangan menuduh. Ia tahu kalau sampai salah bicara bisa menimbulkan fitnah yang lebih besar. Maka ia hanya berkata, "Sementara ini kita jangan saling curiga dulu. Kalian tetap berdoa dan jangan lupa baca wirid sebelum tidur. Kalau ada yang aneh, segera lapor ke saya." Walau sudah dinasehati, keresahan warga tidak juga reda. Malam-malam ronda makin ramai, tapi malah menimbulkan perdebatan. Ada yang yakin ronda bisa mencegah kehilangan, ada juga yang bilang percuma, karena yang dihadapi bukan maling. Beberapa orang tua bahkan melarang anak-anak keluar malam karena takut diganggu makhluk halus. Dalam kondisi seperti itu, Kiai Ma'ruf semakin mantap untuk mencari tahu sendiri. Ia sadar kalau tidak segera ditemukan penyebabnya, desa bisa kacau. Banyak orang yang sudah tidak percaya pada tetangganya sendiri. Padahal kerukunan adalah kekuatan utama Sidomulyo selama ini. Untuk memulai penyelidikan, Kiai Ma'ruf tidak langsung menanyakan satu persatu. Ia memilih cara halus, yaitu mengamati perilaku warga. Setiap kali ada yang bercerita kehilangan, ia memperhatikan siapa saja yang ada di sekitar. Ia juga mencatat dalam hati rumah-rumah mana yang paling sering melapor uang hilang. Beberapa hal mulai menarik perhatiannya. Misalnya, ada seorang warga yang rumahnya tidak pernah mengeluh kehilangan, tapi tetangga di kanan kirinya sering jadi korban. Ada juga keluarga yang gaya hidupnya terlihat meningkat tiba-tiba, padahal penghasilannya biasa saja. Kiai Ma'ruf tidak langsung menuduh, tapi tanda-tanda itu ia simpan dalam ingatan. Di sisi lain, warga mulai melakukan hal-hal aneh untuk menjaga uang mereka. Ada yang menaruh uang di bawah bantal, ada yang mengikat dompet dengan kain lalu disimpan di lemari. Bahkan ada yang menaruh uang di dalam panci beras. Tapi tetap saja, uang itu bisa hilang. Semakin aneh cara mereka menyembunyikan uang, semakin yakin Kiai Ma'ruf bahwa yang bermain bukan manusia biasa. Malam-malam, Kiai sering duduk di ruang tamunya sambil memperhatikan suasana desa. Kadang ia mendengar suara langkah kecil berlari, tapi tidak terlihat wujudnya. Ia juga beberapa kali merasakan hawa dingin lewat begitu saja. Tanda-tanda itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa ada makhluk halus yang berkeliaran. Sampai pada satu titik, Kiai Ma'ruf merasa waktunya sudah dekat untuk bertindak. Ia tidak bisa hanya duduk menunggu laporan warga. Ia harus turun langsung, tapi dengan cara yang tidak membuat orang curiga. Ia tahu kalau ia terang-terangan menyelidiki, bisa saja pelaku semakin hati-hati dan sulit ditangkap. Maka dalam hatinya, ia membuat keputusan. Ia akan mencari cara untuk lebih dekat dengan kehidupan warga, tanpa mereka tahu bahwa ia sedang menyelidiki. Caranya harus alami, seakan-akan bukan karena ia seorang kiai, tapi sebagai bagian dari keseharian desa. Dengan begitu, ia bisa melihat siapa yang mencurigakan dan mungkin menemukan jejak makhluk halus yang menyebabkan keresahan ini. Keputusan itu ia simpan rapat-rapat. Hanya Bu Siti, istrinya, yang mendengar rencana awal tersebut. "Jangan sampai orang tahu dulu, Siti. Kalau ketahuan, nanti malah bikin pelaku bersembunyi," ucap Kiai suatu malam. Bu Siti hanya mengangguk walau wajahnya cemas. Ia percaya suaminya bisa menghadapi ini, tapi ia tahu tugas itu tidak ringan. Sementara itu, keresahan warga terus berlanjut. Siang hari mereka masih beraktivitas seperti biasa, tapi wajah-wajah mereka penuh kekhawatiran. Malam hari, desa terasa lebih sepi karena orang memilih mengunci diri di rumah. Anak-anak tidak lagi bebas bermain petak umpet sampai larut malam. Suara gamelan latihan Karang Taruna pun berhenti sementara.
Desa Sidomulyo seperti kehilangan semangatnya. Kiai Ma'ruf tidak ingin membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Dalam hatinya, ia sudah menyiapkan langkah berikutnya, menyamar agar bisa masuk ke lingkungan warga tanpa dicurigai. Caranya harus alami, seakan-akan bukan karena ia seorang kiai, tapi sebagai bagian dari keseharian desa. Dengan begitu, ia bisa melihat siapa yang mencurigakan dan mungkin menemukan jejak makhluk halus yang menyebabkan keresahan ini. Pagi itu, suasana desa Sidomulyo tampak seperti biasa. Anak-anak berangkat sekolah, para petani sudah ke sawah sejak subuh, dan ibu-ibu mulai ramai di jalan kecil menuju pasar. Di tengah kesibukan itu, muncul sosok baru yang jarang terlihat. Seorang penjual sayur keliling dengan gerobak sederhana. Gerobak itu berisi sayuran segar, tempe, tahu, dan beberapa bumbu dapur. Tidak banyak yang tahu kalau penjual sayur itu sebenarnya adalah Kiai Ma'ruf. Ia sengaja menyamar dengan pakaian sederhana, memakai topi caping, dan membawa gerobak kecil yang dipinjam dari seorang tetangganya. Tujuannya bukan mencari keuntungan, melainkan mencari tahu lebih dalam soal uang warga yang sering hilang. Dengan menjadi penjual sayur, ia bisa masuk ke halaman rumah siapa saja tanpa dicurigai. Awalnya, warga sedikit heran. "Loh, ada penjual sayur baru?" tanya seorang ibu ketika pertama kali melihatnya. Kiai Ma'ruf hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Iya Bu, coba-coba jualan biar ada kesibukan." Jawaban itu cukup membuat orang percaya. Lagi pula, penjual sayur keliling bukan hal aneh di desa. Hari-hari berikutnya, Kiai Ma'ruf mulai terbiasa mendorong gerobaknya dari satu rumah ke rumah lain. Ia memperhatikan dengan seksama keadaan rumah, gaya hidup penghuninya, bahkan percakapan kecil antara ibu-ibu saat membeli sayur. Dari obrolan ringan itu, ia bisa mengetahui gosip terbaru di desa. Misalnya, suatu pagi di rumah Bu Yati, ia mendengar percakapan tentang keluarga Pak Rudi, guru SD. Sekarang istrinya makin sering belanja ke kota, bajunya bagus-bagus semua, kata Bu Yati sambil memilih cabai. Iya, anak-anaknya juga selalu pakai barang baru, padahal gaji guru kan gak seberapa, sahut Bu Sri yang ikut belanja. Obrolan itu membuat Kiai Ma'ruf mencatat nama Pak Rudi dalam pikirannya. Hari demi hari, Kiai semakin yakin ada yang janggal. Ia memperhatikan rumah Pak Rudi tampak lebih megah dibanding tetangganya. Cat rumahnya baru, perabot di dalamnya terlihat mewah, bahkan motor baru terparkir di halaman. Padahal, semua orang tahu gaji seorang guru SD negeri di desa tidaklah besar. Bukan hanya soal rumah. Setiap pagi istrinya terlihat mengenakan perhiasan yang mencolok. Anak-anaknya juga jarang terlihat kekurangan. Mereka selalu punya uang jajan lebih banyak dibanding teman-temannya. Hal itu menimbulkan rasa iri sekaligus curiga di kalangan warga, meski tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Sebagai penjual sayur, Kiai Ma'ruf punya kesempatan lebih dekat. Setiap kali mampir ke rumah Pak Rudi, ia memperhatikan gerak-gerik keluarga itu. Ada sesuatu yang terasa aneh. Misalnya, kadang pintu rumah masih tertutup rapat meski sudah siang, seakan mereka menyembunyikan sesuatu. Pernah juga, ia mencium bau kemenyan samar-samar saat melewati rumah itu malam hari. Kecurigaannya makin kuat ketika ia mendengar cerita dari beberapa tetangga. Mereka bilang, setiap kali ada warga kehilangan uang, biasanya rumah Pak Rudi selalu aman. Tidak pernah ada laporan kehilangan dari rumah itu. Justru tetangga kanan kirinya yang sering jadi korban. Seolah-olah ada batas tak terlihat yang melindungi rumah guru itu. Kiai Ma'ruf tidak langsung bertindak. Ia tahu butuh bukti lebih kuat. Karena itu ia terus menjalankan perannya sebagai penjual sayur. Dari perannya itu, ia juga mendapat kepercayaan lebih dari warga. Banyak yang curhat kepadanya,
mengira ia hanya pedagang biasa yang ramah dan suka mendengar cerita. Padahal, dari curhatan itu, Kiai menyusun potongan demi potongan kejadian. Suatu pagi, ia sengaja berlama-lama di depan rumah Pak Rudi. Ia menawarkan sayur, tapi lebih banyak memperhatikan keadaan sekitar. Saat itu, ia melihat sesuatu yang aneh. Dari celah jendela, ia seperti melihat bayangan kecil berlari cepat. Bayangan itu terlalu kecil untuk ukuran anak-anak Pak Rudi. Tubuhnya pendek, kepalanya pelontos, dan bergerak lincah. Sekilas saja, tapi cukup membuat Kiai semakin yakin bahwa kecurigaannya tidak salah. Sore harinya, ia kembali mengamati dari kejauhan. Rumah Pak Rudi selalu tampak ramai pembeli. Ada pedagang yang datang menawarkan barang dagangan dengan cara setor. Mereka tidak pernah menolak, selalu membeli dengan uang tunai. Dari cara itu saja, terlihat jelas kalau keluarga itu tidak pernah kesulitan keuangan. Sementara itu, warga lain justru semakin sering mengeluh kehilangan uang. Ada yang bilang dompetnya hilang saat tidur, ada juga yang kehilangan uang simpanan di dalam lemari. Semua cerita itu masuk ke telinga Kiai, menambah keyakinannya bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di rumah guru SD tersebut. Malam hari, Kiai Ma'ruf melakukan doa-doa khusus. Ia meminta petunjuk agar bisa lebih jelas melihat apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa kali saat tengah malam, ia merasa hawa aneh datang dari arah rumah Pak Rudi. Seperti ada makhluk kecil berlari-lari di halaman desa, lalu masuk ke rumah itu. Walau hanya sesaat, tapi Kiai tahu, makhluk itu bukan manusia. Dalam hatinya, Kiai mulai menyusun langkah berikutnya. Menyamar sebagai penjual sayur sudah membantunya mengumpulkan banyak informasi. Ia tahu siapa yang paling mencurigakan, siapa yang gaya hidupnya mendadak berubah, dan siapa yang kemungkinan besar terlibat dalam hilangnya uang warga. Semua petunjuk mengarah pada satu nama, Pak Rudi, guru SD yang mendadak kaya. Namun Kiai juga sadar, menuduh seorang guru tanpa bukti nyata bisa berbahaya. Warga mungkin tidak percaya, bahkan bisa berbalik menuduh dirinya. Maka ia memutuskan untuk terus mengamati lebih dalam. Ia harus menemukan bukti yang benar-benar jelas sebelum membuka mulut. Hari-hari berikutnya, ia tetap berjualan sayur seperti biasa. Tapi dalam hati, ia sudah siap jika harus berhadapan langsung dengan rahasia gelap yang disembunyikan keluarga Pak Rudi. Sejak beberapa minggu terakhir, perhatian Kiai Ma'ruf semakin tertuju pada rumah Pak Rudi. Semakin sering ia mengamati, semakin banyak tanda janggal yang terlihat. Hampir setiap pagi, halaman rumah itu tidak pernah sepi. Ada saja pedagang yang datang, entah membawa pakaian, emas, atau barang kebutuhan rumah tangga. Aneh bagi ukuran desa, karena biasanya orang membeli barang di pasar, bukan pedagang yang justru datang ke rumah. Pak Rudi dan istrinya tidak pernah menolak. Mereka selalu membeli apapun yang ditawarkan, bahkan sering membayar tunai. Pedagang-pedagang itu senang, sehingga makin banyak yang datang. Pemandangan itu tentu membuat tetangga bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang guru dengan gaji terbatas bisa begitu mudah belanja? Lebih mencolok lagi penampilan istrinya, Bu Rani. Hampir tiap hari ia terlihat dengan pakaian baru, perhiasan berkilau di leher dan tangannya. Anak-anak mereka juga selalu membawa bekal lebih banyak dibanding teman-temannya, bahkan sering mentraktir jajan di sekolah. Semua itu membuat warga heran, tapi tidak ada yang berani menyinggung langsung. Kiai Ma'ruf yang masih menjalankan perannya sebagai penjual sayur memperhatikan semua ini dengan cermat. Dari pengamatannya, justru tetangga sekitar rumah Pak Rudi yang paling sering kehilangan uang. Bu Sri yang tinggal di sebelah kiri rumah itu sudah 3 kali mengeluh tabungannya berkurang. Sementara Pak Darto, tetangga sebelah kanan, juga pernah kehilangan uang simpanan hasil bengkel. Anehnya, rumah Pak Rudi sendiri tidak pernah mengalami masalah. Kecurigaan itu makin kuat ketika Kiai Ma'ruf mulai mencatat waktu kejadian.
Hampir semua kehilangan terjadi menjelang tengah malam atau dini hari. Dan ada satu kebiasaan mencurigakan dari rumah Pak Rudi. Setiap malam Jumat, dari arah rumahnya sering tercium bau kemenyan samar. Tidak ada orang yang berani menegur, karena keluarga itu dikenal cukup disegani sebagai keluarga guru. Suatu malam, Kiai sengaja duduk di teras rumahnya lebih lama dari biasanya. Saat suasana desa mulai sepi, ia mendengar suara aneh dari arah rumah Pak Rudi. Suara itu seperti tangisan kecil anak bayi, lirih tapi jelas. Suaranya muncul sebentar, lalu hilang. Kiai yakin itu bukan suara anak-anak Pak Rudi, karena anak-anaknya sudah cukup besar. Tangisan itu terdengar tidak wajar, seperti datang dari sesuatu yang bukan manusia. Keesokan harinya, Kiai kembali berkeliling berjualan sayur. Saat melewati rumah Pak Rudi, ia menajamkan pandangan. Dari celah jendela, ia sempat melihat bayangan kecil berlari cepat di dalam rumah. Bayangan itu sekilas menyerupai sosok anak kecil berkepala botak. Ia segera menunduk, pura-pura sibuk menata sayurannya agar tidak menarik perhatian. Dalam hati, Kiai semakin yakin bahwa kecurigaannya benar. Semua tanda itu mengarah pada satu hal. Pak Rudi memelihara tuyul. Kehidupan mewah yang tidak sesuai dengan penghasilan, bau kemenyan di malam Jumat, suara tangisan kecil di malam hari, dan tetangga yang sering kehilangan uang, semua cocok dengan ciri-ciri orang yang memelihara makhluk tersebut. Namun Kiai Ma'ruf tidak mau gegabah. Ia tahu betul, menuduh seseorang tanpa bukti bisa menimbulkan fitnah. Apalagi posisi Pak Rudi sebagai guru SD membuatnya dihormati banyak orang. Jika sampai tuduhan itu tidak bisa dibuktikan, justru dirinya yang akan disalahkan. Untuk memastikan, Kiai memutuskan mengamati lebih dekat lagi. Beberapa kali ia sengaja datang lebih pagi ke rumah Pak Rudi untuk menawarkan sayur. Ia ingin tahu rutinitas keluarga itu. Hasilnya, ia menemukan sesuatu yang makin aneh. Setiap pagi, pintu belakang rumah itu selalu tertutup rapat. Berbeda dengan rumah lain yang biasanya terbuka untuk sirkulasi udara. Bahkan ada saat-saat tertentu, seperti ketika matahari hampir terbit, rumah itu justru terlihat sepi, padahal lampu di dalam masih menyala. Di luar pengamatannya, gosip tentang keluarga Pak Rudi juga semakin ramai dibicarakan warga. Ada yang bilang keluarga itu sedang dapat rezeki nomplok. Ada juga yang berbisik kalau mereka punya ilmu pesugihan. Meski hanya gosip, hal itu membuat nama keluarga Pak Rudi semakin diperbincangkan. Suatu malam, Kiai kembali mencoba berjaga. Ia ingin memastikan suara tangisan kecil yang sebelumnya terdengar bukan hanya halusinasi. Benar saja, menjelang tengah malam, suara itu muncul lagi. Kali ini terdengar lebih jelas seperti anak kecil yang merengek. Suara itu tidak datang dari luar rumah, melainkan dari dalam rumah Pak Rudi. Kiai merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ia tetap tenang. Keesokan harinya, Kiai menghubungi salah satu orang kepercayaannya, seorang pemuda bernama Hasan yang sering membantunya di musola. Ia tidak menceritakan semuanya, hanya meminta Hasan untuk ikut mengamati. Kalau malam, coba kamu perhatikan rumah Pak Rudi. Jangan terlalu dekat, cukup dari kejauhan saja. Hasan menurut, walau tanpa heran dengan permintaan itu. Beberapa hari kemudian, Hasan melapor. Ia bilang pernah melihat sosok kecil berlari masuk ke rumah Pak Rudi saat dini hari. Sosok itu cepat sekali, hampir tidak bisa dilihat jelas. Hasan sampai ketakutan dan segera pulang. Laporan itu semakin menguatkan keyakinan Kiai Ma'ruf bahwa yang dilihatnya bukan hanya perasaan. Dalam pikirannya, semua tanda sudah lengkap. Kehidupan keluarga Pak Rudi yang tiba-tiba mewah, tetangga yang sering kehilangan uang, bau kemenyan di malam Jumat, suara tangisan kecil, dan penampakan makhluk kecil, semua menunjukkan ada makhluk gaib yang dipelihara. Meskipun begitu, Kiai Ma'ruf masih menahan diri. Ia tahu waktu untuk bertindak belum tepat. Ia harus mencari momen yang benar-benar pas agar bisa mengungkap semua ini di depan warga tanpa menimbulkan salah paham. Yang jelas, ia semakin mantap pada kesimpulan bahwa rahasia hilangnya uang warga Sidomalyo ada di balik rumah seorang guru SD yang selama ini dianggap terhormat. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya.
Kiai Ma'ruf sengaja berjalan pelan di sekitar rumah Pak Rudi. Langkahnya dibuat senyap agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setiap kali mendekat, bibirnya terus melantunkan doa-doa perlindungan. Ia tahu, jika memang benar ada makhluk gaib di dalam rumah itu, maka dirinya tidak boleh lengah. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika Kiai melihat sesuatu yang selama ini hanya ia duga. Dari kejauhan, tampak sosok kecil berlari cepat menuju pintu belakang rumah Pak Rudi. Gerakannya lincah, tubuhnya tak lebih besar dari anak TK, tapi kepalanya bulat licin seperti botak. Kiai berhenti sejenak, menarik napas panjang. Ia yakin itu bukan anak kecil biasa. Kali ini ia tidak mau hanya jadi pengamat. Dengan hati-hati, ia mendekati rumah tersebut. Dari celah jendela, terdengar suara gaduh seperti orang sedang menggerutu. Tak lama kemudian muncul suara tangisan lirih, sama seperti yang beberapa kali ia dengar sebelumnya. Kiai menempelkan telinganya, berusaha menangkap jelas apa yang terjadi di dalam. Akhirnya, ia memutuskan mengetuk pintu depan. Tak lama, Pak Rudi muncul dengan wajah kaget. "Pak Kiai, malam-malam begini ada apa?" tanyanya gugup. Kiai tersenyum tipis, mencoba tetap tenang. "Maaf Pak Rudi, saya perlu bicara sebentar. Ada hal penting yang harus saya tanyakan." Pak Rudi terlihat ragu. Ia menoleh ke dalam rumah sebelum akhirnya membuka pintu lebih lebar. "Silakan masuk Kiai." Begitu duduk di ruang tamu, Kiai langsung merasakan hawa aneh. Suasananya pengap, meski jendela tertutup rapat. Ada bau kemenyan samar yang masih tercium. Kiai tidak mau bertele-tele. "Pak Rudi," katanya pelan, "sudah lama warga resah. Banyak uang hilang, tapi tidak ada tanda maling. Anehnya, semua itu terjadi di sekitar rumah panjenengan." Wajah Pak Rudi berubah. Ia mencoba tersenyum, tapi kaku. "Ah, itu cuma kebetulan Kiai, jangan menuduh sembarangan. Saya ini guru, hidup dari gaji bulanan. Memang belakangan ada sedikit tambahan rejeki, tapi itu dari usaha kecil istri saya." Kiai menggeleng pelan. "Saya sudah lihat sendiri, ada makhluk kecil keluar masuk rumah ini. Saya tahu apa itu. Jangan anggap orang lain tidak mengerti." Mendengar ucapan itu, Pak Rudi tampak panik. Ia berdiri, lalu berjalan mondar-mandir. "Kiai, tolong jangan bicara sembarangan. Nanti kalau warga dengar, nama saya bisa rusak." Kiai tetap duduk tenang, kemudian mulai membaca doa pelindung dengan suara lirih. Udara di ruangan mendadak berubah. Tirai jendela bergoyang padahal tidak ada angin. Dari sudut ruangan, terdengar suara rintihan kecil. Pak Rudi terdiam, wajahnya pucat. Tak lama kemudian, sosok itu muncul. Bayangan kecil berkulit pucat dengan kepala botak berlari cepat melintas di hadapan mereka. Matanya merah menyala, mulutnya seperti meringis. Tubuhnya hanya setinggi paha orang dewasa. Kiai berhenti sejenak, membaca doa, lalu menatap Pak Rudi. "Itu apa kalau bukan tuyul? Jangan lagi menyangkal Pak Rudi. Warga sudah banyak menderita karena ulah makhluk ini." Pak Rudi gemetar, keringat dingin membasahi wajahnya. "Kiai, saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya ingin hidup lebih baik. Gaji saya tidak cukup, saya terpaksa melakukan ini." Kiai menatap tajam. "Dengan cara merugikan orang lain? Uang yang dicuri tuyul itu berasal dari tetangga panjenengan sendiri. Rezeki haram tidak akan pernah membawa berkah." Suasana makin mencekam. Tuyul itu tidak diam. Ia berlari mengitari ruangan, kadang menatap Kiai dengan wajah seram. Setiap kali Kiai mengucap doa lebih keras, makhluk itu meringis dan menjerit lirih. Bau kemenyan semakin kuat, seolah-olah keluar dari tubuh makhluk tersebut. Pak Rudi menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Kiai, saya mohon, jangan bongkar ini di depan warga. Kalau mereka tahu, saya habis. Anak istri saya akan dipermalukan." Kiai berdiri perlahan. "Saya tidak peduli pada gengsi atau nama baik. Yang saya pedulikan adalah keselamatan desa ini. Kalau panjenengan mau bertobat, lepaskan makhluk ini sekarang juga. Kalau tidak, cepat atau lambat, semua akan terbongkar." Tuyul itu tiba-tiba melompat ke arah Kiai, tapi seketika tubuhnya terpental ke belakang saat doa-doa terus dilantunkan. Makhluk itu menjerit, lalu berlari ke arah kamar. Kiai tetap berdiri tegak, sementara Pak Rudi duduk lemas di kursi. "Pak Rudi," ujar Kiai tegas, "selama panjenengan masih memelihara itu, desa ini tidak akan tenang. Saya beri waktu. Pilih bertobat dan membuang tuyul itu, atau saya sendiri yang akan bertindak.
Pak Rudi tidak menjawab. Matanya kosong, tubuhnya bergetar. Ia jelas ketakutan, tapi masih berat mengakui perbuatannya di depan Kiai. Malam itu Kiai akhirnya keluar dari rumah dengan langkah mantap. Ia sudah mendapatkan bukti yang cukup. Kini hanya masalah waktu sebelum kebenaran ini harus disampaikan kepada warga. Sementara di balik pintu, Pak Rudi duduk terpaku, wajahnya pucat pasi. Ia sadar rahasianya sudah terbongkar, tapi hatinya masih bimbang, melepaskan kekayaan yang baru ia nikmati atau terus mempertahankan dengan risiko makin besar. Malam itu, Desa Sidomulyo digemparkan oleh keributan dari rumah Pak Rudi. Suara benda jatuh, pintu terbanting, dan teriakan aneh membuat beberapa warga terbangun. Awalnya mereka hanya saling bertanya-tanya dari balik jendela. Tapi lama-lama, semakin banyak orang keluar rumah. Beberapa pemuda yang penasaran mencoba mendekat. Dari dalam, terdengar suara Kiai Ma'ruf membaca doa dengan lantang. Di sela-selanya, terdengar pula jeritan yang bukan suara manusia. Rasa takut bercampur penasaran membuat warga semakin berkumpul di depan rumah Pak Rudi. "Loh, itu suara Kiai Ma'ruf kan?" bisik seorang warga. "Iya, tapi kok bisa ada suara kayak anak kecil nangis-nangis begitu?" saut yang lain dengan wajah pucat. Pintu rumah tiba-tiba terbuka, membuat warga yang berkerumun mundur ketakutan. Dari dalam, terlihat Kiai Ma'ruf berdiri tegak. Tangan kanannya terangkat, seolah menahan sesuatu. Di lantai, sosok kecil berkulit pucat berusaha melepaskan diri. Tapi, tubuhnya seperti terikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Semua orang yang melihat langsung terdiam. Beberapa perempuan spontan menutup mulut sambil menahan teriakan. Ada juga yang langsung beristighfar melihat pemandangan menyeramkan itu. Pak Rudi muncul belakangan dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar, keringat bercucuran meski malam itu udara dingin. Ia berdiri di samping pintu, tak berani mendekat ke Kiai maupun makhluk kecil itu. "Warga Sidomulyo," suara Kiai lantang. "Malam ini Allah membukakan kebenaran. Inilah yang selama ini membuat uang kalian hilang. Makhluk inilah yang dipelihara untuk mencuri rezeki kalian." Warga semakin gaduh. Ada yang langsung menuduh Pak Rudi. Ada yang hanya bisa bengong tak percaya. "Pak Rudi, jadi selama ini sampean yang bikin kami kehilangan uang?" teriak seorang bapak dengan nada marah. "Pantesan saja, gaji guru gak seberapa, tapi rumahmu selalu ramai pedagang setor barang," timpal yang lain. Pak Rudi hanya menunduk. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Ia tahu, semua sudah terbongkar. Kiai Ma'ruf kemudian melanjutkan bacaan doanya. Sosok kecil itu semakin mengecil, menjerit-jerit seperti kesakitan. Akhirnya tubuhnya terduduk lemas di lantai, tidak bisa bergerak lagi. Kiai kemudian menoleh ke arah warga. "Jangan takut. Selama kita berpegang pada doa dan iman, makhluk ini tidak bisa berbuat apa-apa." Salah satu perangkat desa yang ikut hadir maju mendekat. "Kiai, jadi benar, ini tuyul kan?" tanyanya dengan suara gemetar. Kiai mengangguk. "Betul. Makhluk ini hanya bisa ada kalau ada yang memelihara, dan tuannya adalah Pak Rudi." Warga langsung ribut. Ada yang marah, ada yang kecewa. Mereka tidak menyangka seorang guru yang selama ini dihormati karena ilmunya justru menyimpan rahasia kelam. Seorang ibu berteriak sambil menunjuk Pak Rudi. "Sampean tega, Rudi. Anak saya kehilangan uang tabungan. Saya kira dicuri orang. Ternyata sampean sendiri yang jadi dalangnya." Pak Rudi akhirnya jatuh terduduk. Air matanya mengalir. Saya khilaf. Saya cuma ingin hidup lebih baik. Saya nggak kuat lihat istri saya mengeluh terus soal ekonomi. Saya salah. Saya benar-benar salah," katanya lirih. Namun pengakuannya tidak membuat warga iba. Rasa kecewa sudah terlalu besar. Beberapa orang bahkan nyaris mendekat dengan emosi,
tapi ditahan oleh pemuda lain agar tidak main hakim sendiri. Kiai kemudian meminta semua warga mundur. Ia berkata akan menyelesaikan urusan itu malam itu juga. Dengan suara tegas, ia memerintahkan Pak Rudi untuk ikut membaca doa tobat. Meski terbata-bata, Pak Rudi menuruti. Suaranya parau, jelas sekali ia ketakutan. Ritual berlangsung cukup lama. Kiai terus membaca doa pengusir, lalu mengikat makhluk itu dengan bacaan tertentu. Setelah itu, ia mengambil segenggam garam dan air putih yang sudah ia siapkan sebelumnya, lalu memercikannya ke arah tuyul tersebut. Makhluk itu menjerit keras, kemudian tubuhnya memudar perlahan. Dalam hitungan detik, yang tersisa hanya bau kemenyan yang semakin tipis, lalu lenyap begitu saja. Warga yang melihat sontak mengucap syukur. Insya Allah, makhluk itu sudah dikembalikan ke tempat asalnya. Tapi ingat, perbuatan ini tidak akan pernah hilang begitu saja. Yang menanggung akibat tetap tuannya sendiri. Pak Rudi terduduk. Ia tidak berani menatap siapapun. Malam itu juga, beberapa perangkat desa memutuskan mengawal Pak Rudi pulang ke rumah orang tuanya, karena warga sudah tidak bisa menerima kehadirannya lagi di Sidomulyo. Keesokan harinya, kabar itu menyebar cepat. Kepala sekolah tempat Pak Rudi mengajar dipanggil ke balai desa. Setelah musyawarah, diputuskan bahwa ia tidak boleh lagi mengajar. Alasannya jelas, ia sudah mencoreng nama baik guru dan meresahkan masyarakat. Istrinya hanya bisa menangis. Anak-anaknya kebingungan. Kehidupan mewah yang selama ini mereka nikmati hilang seketika. Tetangga yang dulu sering datang, kini menjauh. Tak ada lagi yang mau berurusan dengan keluarga itu. Bagi warga Sidomulyo, kejadian itu menjadi pelajaran besar. Mereka sadar bahwa uang yang datang dari cara tidak halal justru berujung bencana. Beberapa orang bahkan mengaku lebih lega setelah tahu penyebab hilangnya uang mereka. Walau kehilangan harta, setidaknya kebenaran sudah terungkap. Kiai Ma'ruf sendiri kembali ke kehidupannya yang sederhana. Meski banyak yang memuji keberaniannya, ia selalu menekankan bahwa semua itu bukan karena dirinya, melainkan karena pertolongan Allah. Ia hanya berusaha melindungi warga dari kesesatan. Sejak malam itu, desa Sidomulyo kembali tenang. Tidak ada lagi cerita uang hilang misterius. Suasana kembali seperti dulu, walau bayangan kejadian aneh itu tidak pernah hilang dari ingatan warga. Pak Rudi dan keluarganya akhirnya pindah dari desa karena malu. Tidak ada yang tahu mereka pergi kemana. Yang jelas, namanya tetap dikenang di Sidomulyo sebagai contoh nyata bahwa keserakahan bisa menghancurkan segalanya. Hari-hari di desa Sidomulyo perlahan kembali seperti semula setelah kejadian yang menghebohkan itu. Warga sudah tidak lagi dibayang-bayangi rasa takut kehilangan uang secara misterius. Setiap orang bisa tidur lebih nyenyak tanpa harus berjaga sepanjang malam. Suasana desa yang sempat panas kini berganti dengan ketenangan. Meski begitu, cerita tentang Pak Rudi tetap menjadi bahan pembicaraan. Di warung kopi, di sawah, bahkan saat warga berkumpul di pos ronda, nama Pak Rudi masih sering disebut. Bukan untuk dipuji, tapi dijadikan pelajaran. Orang-orang mengingatnya sebagai guru pintar yang akhirnya jatuh karena terlalu mengejar harta. Padahal dia itu pintar ngajarnya, ujar seorang bapak di warung. Sayang, ilmunya nggak sejalan sama hatinya. Iya, coba kalau dia sabar, mungkin sekarang masih dihormati, timpal yang lain sambil menyeruput kopi. Anak-anak muda yang dulu sempat kagum pada sosok guru itu, kini hanya bisa menggeleng. Mereka menganggap kejadian tersebut sebagai peringatan bahwa tidak ada jalan pintas menuju kaya yang tidak membawa risiko. Kehidupan keluarga Pak Rudi pun jadi buah bibir. Setelah diusir secara halus oleh warga dan kehilangan pekerjaannya di sekolah, mereka memilih pindah keluar desa. Tidak ada yang tahu pasti kemana. Ada yang bilang ke kota tempat keluarga istrinya, ada juga yang menduga mereka menumpang di rumah saudara jauh.
Yang jelas, tidak ada yang benar-benar ingin mencari tahu. Bagi warga, keberangkatan keluarga itu adalah akhir dari masalah. Kiai Ma'ruf sendiri kembali menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia tetap mengurus surau kecil, memimpin pengajian, dan sesekali menongok sawah. Meski banyak yang menyanjungnya karena keberaniannya melawan tuyul, ia selalu merendah. Setiap kali ada yang memuji, jawabannya hanya, "Semua karena pertolongan Allah. Saya hanya menjalankan kewajiban menjaga desa ini." Peran kiai yang menyamar jadi penjual sayur pun akhirnya terbongkar. Warga terkejut sekaligus kagum mendengar cara itu. "Pantas saja beberapa minggu lalu ada penjual sayur baru yang suka ramah sekali," kata seorang ibu sambil tertawa kecil. Ternyata kiai sendiri. Cerita itu menyebar cepat, dan akhirnya jadi kenangan lucu sekaligus kagum di kalangan warga. Sejak kejadian itu, warga Sidomulyo jadi lebih hati-hati. Mereka mulai sadar bahwa kemewahan mendadak yang tidak jelas asal-usulnya patut dicurigai. Kalau ada orang yang mendadak kaya, warga tak lagi sekadar iri, tapi lebih berhati-hati menjaga diri. Beberapa perangkat desa bahkan membuat aturan baru agar warga lebih terbuka soal sumber penghasilan, terutama jika ada yang tiba-tiba ingin meminjam uang atau pamer harta. Mereka tidak ingin kejadian serupa terulang. Meski desa sudah tenang, bayangan malam ketika tuyul menampakkan diri masih sering jadi cerita horor bagi anak-anak. Setiap malam Jumat, sebagian dari mereka saling tantang berani lewat depan bekas rumah Pak Rudi. Ada yang mengaku mendengar suara tangis lirih dari dalam, ada juga yang bilang mencium bau kemenyan samar. Entah itu nyata atau hanya sugesti, warga lebih memilih tidak membicarakannya terlalu jauh. Bagi orang tua, cerita itu dipakai sebagai alat mendidik anak. "Jangan serakah, Nak. Ingat Pak Rudi." Begitu nasihat yang sering terdengar di rumah-rumah. Nama Pak Rudi kini bukan lagi sosok guru teladan, tapi peringatan agar tidak tergoda jalan sesat. Kehidupan ekonomi desa memang tidak berubah drastis. Warga tetap hidup sederhana dari sawah, ladang, dan berdagang kecil. Tapi mereka lebih bersyukur dengan apa yang ada. Tidak ada lagi yang berani berharap kaya mendadak tanpa usaha. Semua lebih menerima rejeki yang datang sedikit demi sedikit. Kiai Ma'ruf, meski kembali ke kesederhanaannya, semakin dihormati. Warga sering datang hanya untuk meminta nasihat, bukan lagi soal hilangnya uang, tapi soal kehidupan sehari-hari. Dari urusan keluarga, pernikahan, hingga masalah bertani, semuanya kerap dikaitkan dengan nasihat agama. Kehadirannya benar-benar dianggap sebagai penopang moral desa. Pada suatu sore, saat duduk di serambi surau, Kiai berbicara kepada beberapa pemuda desa. "Ingat, ilmu tanpa iman itu berbahaya. Lihat apa yang terjadi pada Pak Rudi. Dia orang berpendidikan, tapi karena imannya goyah, setan mudah menjerumuskan. Jangan pernah merasa aman hanya karena punya ilmu. Hati yang bersih jauh lebih penting." Pemuda-pemuda itu mengangguk, menyimak dengan serius. Mereka tahu ucapan Kiai bukan sekadar nasihat, tapi hasil pengalaman nyata yang pernah ia hadapi. Seiring waktu, kisah kelam itu berubah menjadi legenda lokal. Orang-orang dari desa tetangga yang datang ke pasar Sidomulyo pun sering mendengar cerita tentang guru yang memelihara tuyul. Mereka menanggapi dengan beragam ekspresi. Ada yang takut, ada yang penasaran, ada juga yang tidak percaya. Tapi bagi warga Sidomulyo sendiri, itu bukan sekadar cerita, melainkan pengalaman pahit yang nyata. Rumah bekas milik Pak Rudi kini dibiarkan kosong. Pintu dan jendela ditutup rapat, catnya mulai mengelupas, halaman dipenuhi rumput liar. Sesekali ada pedagang lewat yang berhenti sejenak, menatap rumah itu dengan perasaan aneh. Bagi warga sekitar, rumah itu dianggap angker meski Kiai sudah menegaskan bahwa makhluk gaib di dalamnya sudah tidak ada lagi. Namun bayangan masa lalu sulit hilang begitu saja. Waktu terus berjalan, generasi baru tumbuh, tapi nama Pak Rudi tetap dikenang sebagai simbol keserakahan. Setiap kali ada yang mulai mengeluh soal rezeki, warga saling mengingatkan, "Sabar, jangan sampai seperti Pak Rudi." Desa Sidomulyo akhirnya hidup lebih tenang, lebih hati-hati, dan lebih bersyukur. Mereka belajar dari pengalaman pahit bahwa harta yang datang dari cara tidak benar hanya akan membawa petaka. Dan Kiai Ma'ruf tetap menjadi tokoh yang mereka hormati. Meski hidup sederhana, ia menjadi teladan bahwa
Kehormatan tidak datang dari kekayaan, tapi dari ketulusan menjaga amanah.